Puji Bapak Yahweh, Shalom. Jemaat Tuhan, saya juga ingin bersaksi. Saya mau saksikan kedahsyatan Bapak Yahweh yang luar biasa. Dari pagi hari sampai malam ini, kesaksian demi kesaksian, semua karena Bapak Yahweh terlalu dahsyat. Jadi saya sedikit saksikan bagaimana kami ikut Bapak Yahweh. Saya secara pribadi, karena di kampung kami itu jaringan itu datang sesuka hati, datang dan pergi. Jadi untuk menonton video-video bahkan apapun itu tentang pengetahuan-pengetahuan di YouTube itu kami belum tahu, karena memang daerah yang kami tempat itu terpencil. Jadi untuk menonton videonya Papi pun saya belum pernah waktu itu. Jadi kami ikut pelayan, kami melayani setiap umat Bapak Yahweh di sana. Satu ketika pelayanan ini sudah berjalan lama, saya ikut papa dan mama saya. Kemudian satu ketika di pelayanan itu bertempat di Desa Ombuli. Kami doa, sementara dalam pujian penyembahan saya melihat ada satu tulisan yang muncul, yang itu penuh dengan kemuliaan, penuh dengan cahaya yang luar biasa. Saya tidak mampu lukiskan lagi bagaimana, tapi intinya luar biasa. Tulisan itu tidak pernah saya lihat, belum pernah saya lihat, dan saya pun tidak mengerti. Kemudian saya hanya mendengar satu suara, dia katakan begini, "Namaku Yahweh." Semenjak saya dengar suara itu, saya langsung buka mata. Di saat saya buka mata, tulisan itu masih ada, tidak hilang. Saya tutup mata kembali, saya berdoa, Tuhan perjelas kembali. Yang bukan dari Tuhan saya tolak, tetapi murnikan, murni yang daripada Tuhan. Kemudian saya dengar kembali, namaku Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach. Kemudian di saat berdoa, di saat pujian penyembahan, saya langsung sampaikan. Saya tidak tunggu setelah selesai ibadah, selesai doa, tapi di saat itu juga saya langsung katakan, nama Elohim Yahweh. Mulai hari ini jangan panggil nama-nama bangsa lain, tapi panggil nama Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach. Jadi jemaat Tuhan, jemaat Bapak Yahweh, saya secara pribadi mati sekalipun, Elohim Yahweh adalah Elohim saya sampai selama-lamanya. Karena dengan mata saya melihat, dengan telinga saya mendengar. Kemudian oleh karena nama Yahweh, saya diancam, dikeluarkan dari pekerjaan, diberhentikan. Tapi terpujilah Elohim yang memberikan hati yang kuat. Saya katakan kepada atasan saya tidak masalah, dipecat sekalipun saya tidak masalah, saya berhenti bila perlu. Tapi untuk meninggalkan nama Yahweh tidak. Kemudian hari ke hari kami jalan pelayanan, cuman karena di mulut ini masih ringan untuk mengatakan nama sesembahan Arab dan Yunani. Jadi satu ketika kami berdoa, kami itu siang malam berdoa. Satu ketika kami berdoa di rumah. Kemudian Elohim katakan begini, mulai hari ini stop, jangan memanggil nama sesembahan yang lain. Karena Elohim memberikan bibir yang bersih, mulut yang bersih untuk memanggil nama Yahweh. Jadi saya tidak tunggu setelah selesai doa. Saat itu juga saya katakan kepada tim doa, stop memanggil nama Tuhan yang lain. Mulai sekarang kita komitmen memanggil nama Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach. Kemudian oleh karena nama Yahweh, saya diancam diberhentikan, dan papa saya, kakak saya, Ibu Gembala Rita harus diberhentikan dari gembala di gereja yang lama. Kemudian saya sedikit saksikan karena nama Yahweh. Waktu itu kami diundang disidang oleh beberapa hamba Tuhan yang besar dari gereja lama.
sidang sinode waktu itu. Kemudian saya diundang karena katanya biang kerok. Karena katanya gara-gara saya nama Yahweh diperkatakan. Karena dari saya nama Yahweh diucapkan. Jadi waktu itu hamba Tuhan yang besar itu katakan begini, kamu masih muda, sedangkan kami yang so tua ini, kami tidak memanggil nama itu. Itu memang nama yang benar, tapi karena itu kudus, tidak boleh dipanggil. Begitu dia sampaikan kepada saya hanya diam. Kemudian salah seorang lagi dia katakan begini, itu memang benar nama Tuhan, tapi hati-hati, karena kalau salah digunakan juga sesat. Lah, nama Tuhan tapi kenapa sesat begitu? Tapi saya diam, karena saya percaya Bapak Yahweh tidak tinggal diam, Dia akan bangkit membela kami. Kemudian di tengah persidangan kami tidak membuka mulut, kami diam. Semua hamba-hamba Tuhan itu bicara satu persatu menghakimi kami. Tapi saya hanya diam, semua kami hanya diam. Kemudian ada hamba Tuhan yang satu dari Jakarta, dari Bandung. Dia Tuhan utus untuk melangkah, melayani. Jadi malam itu dia katakan, saya baru mengerti kenapa Tuhan bawa saya ke negeri ini. Padahal dia rencana pelayanan ke tempat lain. Tapi kok Tuhan bawa ke tempat itu. Jadi sementara hebatnya kami di sidang, tapi intinya sidang itu sepertinya mengarah kepada saya karena nama Yahweh ini keluar dari saya begitu. Jadi ibu ini katakan, coba jangan dulu bicara hamba-hamba Tuhan, kasih kesempatan dulu kepada dia untuk bicara. Jadi sebelum dia suruh saya untuk bicara, dia suruh saya lihat dulu. Coba nak, tatap mata saya, katanya begitu. Saya bisa tahu roh apa yang ada sama kamu. Dan saya bisa tahu itu murni dari Tuhan atau tidak. Dia katakan begitu, saya bisa tahu itu dari surga atau bukan. Jadi karena saya disuruh tatap, ya saya tatap matanya. Saya tatap matanya, 5 menit lamanya dia katakan begini. Nah, ceritakan semua, jangan ada yang tersembunyi. Jangan ada yang ditahan, katanya hamba Tuhan itu. Saya lihat Tuhan mau nyatakan sesuatu yang besar atas gereja ini. Nyatakan. Sebenarnya secara pribadi saya tidak berani karena saya diperhadapkan dengan hamba-hamba Tuhan besar. Siapa saya? Sedangkan bapak saya seorang gembala, kakak saya seorang gembala, tidak diperhitungkan, apalagi saya. Tapi waktu itu ibu itu katakan, jangan takut, katakan, karena memang saya melihat Tuhan suruh kamu katakan. Akhirnya jemaat Bapak Yahweh, saya merasa ada keberanian dari Bapak Yahweh. Saya mulai sampaikan. Saya katakan begini. Ya memang Tuhan suruh saya sampaikan dari beberapa bulan lalu. Tapi malam ini saya mau sampaikan. Diterima atau tidak, saya dikeluarkan, papa saya dikeluarkan, kami terima resiko. Yang penting saya sampaikan pesan Tuhan. Kemudian saya katakan begini. Tuhan katakan, ketua sinode kalau tidak baptis tidak selamat. Wah, ribut mereka. Ini ketua sinode. Kemudian saya katakan lagi, pelayanan sekalipun, jungkir balik sekalipun, kalau tidak menerima nama Yahweh, maaf, keselamatan itu bukan untuk mereka yang memanggil sesembahan lain. Kemudian mulai ributlah mereka. Apa ini? Penyataan apa ini? Penyingkapan apa ini? Tapi ibu itu katakan nak, jangan takut, sampaikan. Saya melihat Tuhan bicara banyak. Kemudian seorang hamba Tuhan katakan begini, ini perlu diuji. Sementara saya bicara dia katakan, ini perlu diuji, ini perlu diuji. Kemudian ibu itu melihat kepada saya terus dia bilang begini, nak, katakan apa yang kau lihat tentang hamba Tuhan ini. Kemudian saya katakan dengan berani, karena saya disuruh katakan, saya harus katakan. Karena setan itu dia bersembunyi di balik dosa. Dia bersembunyi di balik kesalahan yang itu ditutup-tutupi. Jadi karena ibu itu mendesak saya harus katakan, waktu itu saya katakan, Bapak menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi dalam gereja Bapak melakukan kesalahan yang besar. Di situ dia langsung diam, dia langsung duduk dan dia langsung minta maaf.
Langsung dia keluar karena dia takut saya akan sampaikan. Jadi ada banyak yang saya sampaikan, akhirnya semuanya diam. Hanya kesimpulannya uji roh. Karena satu persatu dari semua hamba Tuhan yang ada itu, ibu itu suruh saya bukakan. Jadi saya bukakan semuanya. Kemudian mereka sepakat besok uji roh. Murni dari Tuhan atau bukan. Karena menurut mereka nama Yahweh itu sesat. Jadi kami menunggu di hari esok, tapi ternyata mereka tidak berani memberikan kesempatan. Karena di malam itu saya sudah katakan sama ibu itu, semua yang terjadi atas gereja yang kami tinggalkan itu seperti ini, dan seperti ini. Kemudian besoknya kami disuruh pulang karena tidak diberikan kesempatan. Jadi luar biasa Bapak Yahweh membela pekerjaannya. Kemudian saya ingin menyaksikan kedahsyatan Bapak Yahweh. Ada satu momen di mana ada beberapa hamba Tuhan yang besar, yang dari kota Jakarta, mereka datang buat KKR di daerah kami. Itu KKR 3 hari 3 malam. Jadi KKR itu dikasih dengan hadiah, bahkan motor, TV, itu untuk menarik banyak jiwa. Dan yang lebih luar biasanya lagi, tapi Bapak Yahweh dahsyat luar biasa. Lebih uniknya lagi, itu ada mujizat. Malam pertama ada mujizat, malam kedua ada mujizat. Jadi semua desa di sekitar kami itu diundang. Dari 3 kecamatan itu datang. Jadi dibuat di lapangan seperti kegiatan akbar besar-besaran. Setelah itu Papa saya katakan, Leli kita berangkat. Malam kedua Papa bilang berangkat. Saya bilang, Papa jangan dulu kita berangkat sekarang, kita berdoa dulu. Malam ketiga kita berangkat, kita demonstrasikan kuasa Bapak Yahweh. Oke katanya. Jadi malam kedua mama saya dan Kakak Rita sudah berangkat. Malam ketiga kami berangkat. Kami semua anggota tim doa. Jadi kesaksian demi kesaksian di hari pertama dan hari kedua itu sudah luar biasa. Karena sudah banyak mujizat demi mujizat, yang lumpuh berjalan, yang gagap bicara, pokoknya banyak kesaksian. Jadi setelah kami berangkat, kami duduk paling belakang. Kemudian masuk ibadah, ini di lapangan terbuka. Kami hanya berdoa, Bapak Yahweh, jika memang pekerjaan ini daripadamu, singkapkan. Dan kalau bukan daripadamu, Bapak Yahweh juga singkapkan. Kemudian dalam doa, saya melihat ini yang unik, yang menurut saya ini banyak menipu. Karena masuk pujian penyembahan, tapi karena nama sesembahan bangsa lain yang diagungkan. Jadi di saat pujian penyembahan itu, saya melihat yang menari-nari di belakang itu ular naga. Yang menari-nari di altar itu seorang wanita dengan rambut panjang. Saya berani saksikan sekarang karena Bapak Yahweh itu terlalu dahsyat. Saya ingin ceritakan perbuatan-perbuatan Bapak Yahweh yang luar biasa. Jadi setelah saya lihat itu, saya sampaikan ke anggota tim. Di sini kita akan lihat kuasa Bapak Yahweh. Di sini kalau mau dibandingkan berapa kami yang hadir malam itu hanya berlima, dibanding dengan hamba-hamba Tuhan yang begitu banyak jumlahnya, secara manusia tidak seimbang, jauh. Tapi saya percaya satu hal, kuasa yang Bapak Yahweh berikan itu lebih besar. Jadi saya berani katakan, mari satukan hati, satukan doa, kita berseru kepada Bapak Yahweh, kita demonstrasikan kuasanya di tempat ini. Waktu itu Papa angkat tangan, kita masuk peperangan, jemaat Tuhan tahu, satu pun mujizat tidak ada yang terjadi. Yang lumpuh pulang lumpuh, yang buta pulang buta, yang gagap pun tidak bisa bicara. Karena apa? Bapak Yahweh menyatakan kuasanya. Tidak ada yang terjadi. Ibadah itu malam itu ditutup dengan cepat. Karena apa? Tidak ada yang terjadi. Di situ kami tim doa melihat betapa luar biasanya Bapak Yahweh. Dahsyat, tidak ada yang seperti dia, tidak ada yang menandingi dia. Kuasanya itu tidak pernah terbatas. Jadi luar biasa. Jadi saya secara pribadi itu, saya berani katakan tidak ada yang bisa
untuk memisahkan saya dari kasih Bapa Yahweh. Tidak ada yang bisa untuk mengancam saya untuk berbalik dari Bapa Yahweh. Tidak ada yang bisa. Kalau pujian tadi katakan kuasa maut telah dipatahkan, saya mengalami itu. Saya merasakan itu. Jadi saya berani bersaksi, kuasa maut dipatahkan dan hidup saya dipulihkan. Jadi saya saksikan, saya beberapa kali keluar masuk rumah sakit. Kalau mama saya bercerita, hidup saya ini karena kasih Bapa Yahweh yang besar. Dari kecil memang saya selalu sakit dan sakit dan sakit. Tapi saya simpulkan kehidupan saya ini karena setan tidak mau. Karena ada rencana Bapa Yahweh yang besar atas saya. Jadi makanya mama saya dan papa saya selalu bersaksi, kamu hidup sampai hari ini karena kasih Tuhan, karena kasih Bapa Yahweh. Karena itu 3 hari masuk rumah sakit, 3 hari masuk rumah sakit, dan sampai saya besar pun saya selalu keluar masuk rumah sakit. Dan sakitnya memang sakit parah. Dan yang terakhir dokter katakan harus donor darah 6 kantong. Tapi dengan iman saya katakan saya tidak mau 6 kantong. Saya punya Elohim yang luar biasa. Kenapa saya harus takut? Dan saya percaya saya tidak akan mati. Karena saya punya pembela yang besar, yang luar biasa, yang tidak terbatas. Jadi waktu itu dokter belum izinkan pulang, tapi saya paksa harus pulang karena saya terlalu percaya. Kemudian berjalannya waktu, kasih Tuhan itu besar, kasih Tuhan itu luar biasa. Kami melayani, pelayanan kami itu ratusan kilometer. Ada kalanya 1 sepeda motor bertiga. Ada kalanya 1 motor harus diantar dulu yang lain, kemudian ditinggalkan di tengah jalan, lalu jemput lagi yang lain, sampai di tempat itu diantar lagi yang pertama, sampai lagi di tempatnya, diambil lagi yang tadi di tengah jalan, begitu Bapak Ibu. Tapi jarak dan jalan, keadaan yang seperti itu tidak mematahkan semangat kami. Malah kami lebih semangat untuk melayani. Papi sudah pernah sampai ke tempat kami, itu keluar masuk hutan. Ada kalanya di tengah hutan kami kemalaman harus jalan kaki. Ada kalanya kami bertemu dengan ular. Ada kalanya, jadi untuk soal ular, jujur saja kami tidak takut. Karena di pelayanan kami sudah banyak bertemu. Yang kami syukuri Bapa Yahweh itu, janjinya dia nyatakan di siang hari dengan tiang awan dan di malam hari dengan tiang api. Jadi kami benar-benar merasakan itu. Jadi saya lanjut tadi kesaksian pribadi saya. Kemudian satu waktu saya sakit dan saya kehilangan nafas. Jadi di situ benar-benar Bapa Yahweh menyatakan pembelaannya yang besar. Kalau waktu di rumah sakit saya katakan saya tidak akan mati, tapi malam itu Tuhan izinkan saya meninggal, mati. Tapi dahsyatnya Bapa Yahweh, ketika saya tubuh ini tidak berdaya, saya mendengar suara katakan begini, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku hanya dari Yahweh Elohim. Suara itu saya dengar berulang kali di telinga. Kemudian dengan tidak sadar Pak Richard katakan begini, waktu nafasmu kembali, yang keluar di mulutmu adalah firman Tuhan. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Yahweh. Kemudian saya katakan, itu juga yang saya dengar tadi. Di sana saya dengar itu. Jadi jemaat Tuhan, saya berani katakan, hari ini, hari esok, bahkan sampai selama-lamanya tidak ada yang bisa hentikan saya dalam pelayanan mengiring Bapa Yahweh. Karena saya merasakan, saya mengalami semua yang Elohim kerjakan itu dahsyat dan luar biasa. Jadi kalau saya ceritakan terlalu besar perkara-perkara yang Elohim kerjakan, terlalu dahsyat. Jadi saya hanya berharap kalau Bapak Yahweh izinkan jemaat Bapak Yahweh yang ada di Magelang ini satu ketika bisa sampai ke daerah kami. Supaya tahu bagaimana perjuangan kami. Bagaimana perjuangan kami untuk mendemonstrasikan kuasa Bapak Yahweh. Bagaimana lika-liku kami ketika kami melayani Bapak Yahweh. Luar biasa. Di kota Magelang ini enak. Sekalipun ratusan kilo tapi jalannya enak. Naik mobil,
Panas tidak kepanasan, hujan tidak kehujanan, naik motor enak, tidak jatuh bangun. Kami jatuh bangun Bapak Ibu. Jatuh bangun di PC, jatuh bangun di batu-batu. Ini kaki saya penuh dengan luka-luka tapi saya tidak menyesal karena Bapak Yahweh. Saya percaya kami jalan pelayanan itu tidak dibayar Bapak Ibu. Jangan sampai ada yang berpikir, mereka semangat karena ada amplop. Bapak Ibu, tidak ada amplop, tidak ada isi amplop. Kami melayani karena Bapak Yahweh. Kami melayani tulus karena kami percaya ada upah yang besar dalam kerajaan Syamaim. Jadi ini saya rindu bagikan kepada kita semua. Kalau kami saja yang boleh dikategorikan menderita dalam pelayanan, tapi kami semangat 45, apalagi Bapak Ibu yang ada di kota ini yang besar. Apa-apa ada, enak, senang. Mari lebih luar biasa untuk melayani Bapak Yahweh. Jangan ada penghalang, apalagi hanya kata-kata omongan orang. Kami bukan hanya kata-kata, kami dikucilkan, kami dihina, difitnah lagi. Saya bahkan dilapor di atasan saya. Tapi saya tidak takut karena satu hal yang saya percaya, Elohim yang memelihara Abraham, dia juga memelihara saya dan kita semua. Jadi itulah yang dapat saya saksikan. Sudah panjang lebar, tapi itulah saya rindu kuasa Bapak Yahweh ini semakin hari semakin kita demonstrasikan. Karena tidak pernah terbatas. Hari ke hari itu sangat indah kalau bersama dengan Bapak Yahweh. Banyak cerita yang baru, banyak pengalaman yang luar biasa. Dan itulah yang kami rasakan dan kami alami, yang kami kerjakan di daerah kami. Shalom, Bapak Yahweh memberkati.